Shalom, Sobat Pedis. Oke, tema perenungan firman Tuhan kita ini adalah tentang kebiasaan yang membinasakan. Kebiasaan yang membinasakan. Oke, Sobat Pedis yang terkasih, tiap-tiap hari kita akan selalu dikelilingi oleh segala sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Kita dikelilingi oleh segala sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Tapi kita selalu suka bilang bahwa segala sesuatu itu adalah milik saya. Kita selalu suka bilang begitu ya. Saya kasih contoh misalnya motor ya. Orang tua yang beli motor untuk kita pakai. Biasa kita bilang itu motor saya. Betul ya? Ada yang punya motor di sini? Pasti ada ya. Orang tua yang beli? Ya pasti. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu motor saya karena saya beli pakai uang pribadi saya. Dari uang gaji saya sendiri. Tidak minta di orang tua. Tapi tetap benda-benda itu kita bilang bahwa itu milik saya sendiri. Padahal sebenarnya bukan milik kita. Contoh lain, misalnya tentang uang. Orang tua kasih kita uang, tapi kita bilang itu uang saya. Atau itu gaji saya sendiri. Ada lagi contoh yang lain, misalnya saja pacar saya. Oh, dia itu pacar saya. Walaupun pacar saya itu dijodohkan oleh orang lain. Tapi dia tetap pacar saya. Tapi juga pengenaan tentang apa yang menjadi milik saya, kita kenakan juga tentang hidup yang kita hidupi. Kita bilang bahwa hidup ini adalah hidup saya. Sobat Pedis yang terkasih, karena kita selalu mengenakan untuk segala yang ada di sekeliling kita sebagai milik saya, akibatnya adalah kita selalu memakainya dengan cara yang sia-sia atau dengan cara yang salah, dengan cara yang sembarangan. Motor yang kita bilang sebagai motor saya, kita pakai untuk kebut-kebutan. Beberapa hari yang lalu saya jalan di TDM sana, ada 2 orang anak muda, bagonceng. Mereka untungnya posisi ada di depan saya. Jalan-jalan mereka dengan kendaraan bermotor, mereka lari agak ngebut. Jalan-jalan, tiba-tiba mereka angkat ban depan motor. Mereka jalan pakai ban belakang saja. Mungkin bagi banyak orang ini keajaiban, tapi saya mau bilang bahwa kalau butuh motor dengan 1 ban saja, lain kali beli, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ban tak usah beli ya. Beli yang 1 ban, begitu. Motor yang kita sebut sebagai motor saya, kita pakai untuk kebut-kebutan. Uang yang kita sebut sebagai uang saya, kita pakai untuk beli miras. Lalu apa yang terjadi? Kalau bukan saya yang mabuk, ya mereka yang mabuk. Saya beli miras supaya mereka bisa mabuk. Lalu misalnya ada yang bilang dia itu pacar saya. Kita sebut dengan pacar milik saya. Sebutan ini juga turut membuat kita ada dalam perlakuan yang tidak baik. Pacar saya itu bukan hanya teman saya, tapi teman tidur saya. Nah, ini yang bahaya. Pacar dipakai untuk teman tidur. Lalu hidup yang kita sebut sebagai hidup saya. Hidup ini kita pakai untuk menentukan dia punya akhir, suka-suka saya. Bergumul dengan sesuatu persoalan, lalu karena tidak lagi mau untuk terus bertahan, untuk mencari jalan keluar yang benar dan baik, akhirnya hidup yang kita bilang hidup milik saya, kita tentukan dia pembatas akhir. Pakai apa? Bundir. Orang sekarang bilang bundir, bunuh diri. Nah, Sobat Pedis, sebenarnya kita perlu sadar
bahwa Allah adalah pemilik sah, pemilik yang sah atas semua yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tuhan Allah hanya meminjamkannya bagi kita. Kalau namanya barang pinjaman itu kita paham artinya tidak benar-benar bisa kita miliki. Tapi kita hanya memilikinya untuk sementara waktu. Allah hanya meminjamkan semua itu bagi kita tapi bukan milik kita. Karena itu motor yang kita sebut sebagai motor saya jangan dipakai untuk kebut-kebutan. Uang yang kita sebut sebagai uang saya jangan dipakai untuk beli miras atau beli hal-hal yang tidak benar-benar memberi berkat bagi hidup kita atau hidup orang lain. Lalu juga pacar yang kita sebut sebagai pacar saya jangan dipakai sebagai teman tidur, jangan Atau hidup yang kita sebut sebagai hidup saya jangan dipakai untuk bundir. Mengerti ini? Sobat Pedis, itu sebabnya kita mesti memiliki cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang salah mesti diubah. Kita tidak boleh dikuasai atau dikendalikan oleh seluruh yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai hanya pinjaman sesaat. Jangan sampai dikendalikan atau dikuasai oleh semua yang dipinjamkan bagi kita. Pacar boleh, tapi jangan sampai hanya karena pacaran lalu kita dikendalikan oleh pacar. Pertama-tama jalan sama-sama, dong belum pegang tangan nih. Habis itu masuk bulan yang kedua, mereka jalan sama-sama sambil pegang tangan. Masuk bulan yang ketiga, mereka jalan sama-sama sambil berpelukan. Kalau baru jadian bulan pertama, biasanya naik motor itu takut peluk Yang bawa motor bilang peluk dulu sayang. Yang di belakang bilang, wih kok kalian dua baru jadi je. Masa coba peluk, tunggu. Nanti ada deh waktu. Becuriga yang ketawa dong ini. Masuk bulan ketiga mereka berpelukan. Masuk bulan keempat, mereka jadi teman tidur. Nah ini yang tidak boleh. Cara berpikir seperti ini atau cara bersikap seperti ini harus diubah. Tidak boleh bersikap dengan sembarangan. Itu yang Paulus bilang dalam bacaan kita, jangan bersikap bodoh atau bahkan tidak berpengetahuan atau tidak mengendalikan diri. Bodoh itu di pengertian sama dengan tidak berpengetahuan atau juga tidak mengendalikan diri. Ini yang jadi nasihat Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Bahwa kalau mereka menyebut diri sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka mereka jangan kemudian menjadikan pengenalan mereka kepada Allah itu seperti sebuah surat izin supaya mereka bisa berlaku seenaknya atau tidak melakukan perintah Tuhan. Karena kalau mereka terus hidup sebagai orang-orang yang tidak menaati perintah Tuhan, maka mereka akan disebut sebagai orang fasik. Tahu apa itu arti fasik? Sobat Pedis tahu? Fasik itu berarti bahwa orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Atau tahu kebenaran tetapi terus-menerus melakukan dosa. Itu namanya orang fasik. Kalau kita benar-benar mengaku sebagai anak Tuhan, pemuda-pemudi yang percaya kepada Tuhan, pengakuan itu jangan dijadikan sebagai surat izin untuk bisa melakukan segala sesuatu seenaknya atas kehidupan yang kita hidupi. Karena apa? Semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Tuhan. Paham itu Pacar juga milik Tuhan. Sobat Pedis dengar, pacar juga milik Tuhan. Karena itu, kalau pacaran pegang tangan, hati-hati. Ada lagu sekolah minggu bilang hati-hati, gunakan tanganmu, ya. Tangan itu jangan sampai
dia kemana-mana kalau pacaran. Hati-hati. Kemana-mana dalam makna negatif. Kalau kemana-mana dalam arti membantu, misalnya saya bantu cuci piring, oh itu boleh. Boleh, begitu. Teman-teman, sobat pedis yang terkasih, karena itu, kalau kita hidup misalnya dengan ketidaktaatan kepada Tuhan, Paulus bilang harus berubah. Jemaat di Roma dinasihatkan oleh Paulus untuk jangan melakukan banyak sekali dosa yang disebutkan di dalam ayat kita ini, di dalam bacaan kita. Kita perhatikan ayat 29 sampai 32. Ayat 29 sampai 32. Perbuatan-perbuatan itu masuk dalam perbuatan dosa sosial. Lalu ayat 23 dan 25, perbuatan-perbuatan itu masuk dalam dosa religius, dosa kepada Tuhan. Lalu di ayat 27, masuk dalam kategori dosa seksual. Jadi Paulus mau bilang begini, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, maka hidupilah perbuatan-perbuatan yang baik. Jauhkan diri dari dosa seksual, jauhkan diri dari dosa religius, jauhkan diri dari dosa sosial. Kenapa begitu? Ada satu cerita tentang satu bapak dengan depo anak, mereka jalan-jalan. Saya minta maaf apa satu-satu dengan sedikit gemetaran ini karena memang saya sakit begitu Bukan gugup di depan sobat pedis, ini bahaya. Baik, jadi ada satu cerita tentang satu bapak dan depo anak jalan-jalan. Lalu tiba-tiba bapak ini dia bilang kepada anaknya sambil dia menunjuk, si bapak menunjuk kepada rumput kecil yang ada di sekitar tempat mereka berjalan-jalan. Bapak ini bilang di depo anak, "Nak, bisakah kamu mencabut rumput kecil itu?" Lalu depo anak bilang, "Saya coba bapak." Ini anak dengan semangat dia jalan pi rumput kecil, dia pi cabut. Ternyata dia cabut rumput itu dengan sangat mudah. Bahkan rumput itu tercabut bersama akar-akarnya. Lalu bapak itu mengatakan kepada anaknya, "Bagus nak, hebat." Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Suatu saat di suatu perjalanan itu, si bapak ini menunjuk ada satu ilalang yang tumbuh di sekitar tempat mereka berdiri dan juga berjalan. Si bapak bilang kepada depo anak, "Nak, coba kamu cabut ilalang itu." Ini anak pergi dan mencoba mencabutnya. Karena ilalang itu begitu keras, kuat sekali pertumbuhannya, maka dengan segenap tenaga anak ini berusaha mencabut ilalang itu. Dan setelah itu ternyata ilalang itu tercabut. Dia kembali kepada bapaknya, dan bapak bilang, "Bagus nak, berhasil." Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa hari setelah perjalanan mereka diselesaikan, setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka, ada semak belukar yang tumbuh di sekitar tempat mereka berada waktu itu. Bapak bilang depo anak, "Nak, coba kamu cabut semak itu dan bawa kepada saya." Depo anak pergi lalu berusaha mencabut. Dengan sekuat tenaga dia berusaha mencabut semak ini. Tapi ternyata semak itu tidak bisa tercabut. Ini anak sampai coba lagi strategi lain. Dia pindah posisi, dia berusaha cabut lagi itu semak. Dia cabut-cabut dan berusaha terus untuk mencabut. Tapi ternyata semak itu tidak bisa tercabut. Dia kembali kepada bapaknya dan meminta maaf. Dan bapak bilang begini, "Nak, perintah ini mengilustrasikan kepada kamu bahwa seperti apa yang kita perbuat, kita bilang kita ini percaya kepada Allah. Tapi kalau kita terus melakukan dosa, hal-hal yang jahat menurut Tuhan dan merugikan, bukan hanya saja iman kita kepada Tuhan dan juga iman orang lain. Kalau kita terus-menerus melakukan dosa, maka perbuatan dosa itu akan menjadi seperti
sebuah karakter yang kemudian mendarah daging pada pribadi kita. Dan karena itu akan sangat sulit untuk kita menghilangkannya dari kebiasaan atau karakter-karakter kita. Sobat Pedis yang terkasih, itu sebabnya Paulus bilang, berhentilah untuk melakukan hal yang jahat. Paulus bilang ini karena waktu itu jemaat di Roma ini, mereka hidup dalam persaingan antara orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Satu dengan satu ini mereka saling mengolok, berusaha menjatuhkan antara satu terhadap yang lain. Karena itu mereka hidup dalam dosa. Mereka terus-menerus melakukan dosa. Padahal mereka ini mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, percaya kepada Allah. Itu sebabnya Paulus bilang, berhentilah dari dosa. Berhentilah dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Supaya tidak kemudian menjadi sesuatu yang mendarah daging pada pribadi kita. Dan karena itu Paulus bilang, mulailah dari hati. Untuk menjadi seseorang yang baik, harus mulai dari hati. Kenapa? Karena dari hati baru akan terpancar apa yang sesungguhnya kita rasakan. Seperti itu ya. Kalau orang berusaha untuk senyum kepada seseorang yang ia benci, tapi kalau ia tidak melakukannya dari hati, lihat dia pun senyum tuh, senyum orang bilang senyum munafik ya, penuh kemunafikan. Dia senyum sudah lebih dari 5 menit, dia pun senyum susah jadi senyum lah. Dia pun bibir mulai bengkok dan berubah jadi marah begitu. Jadi Paulus bilang makanya mulai dari hati. Jadi bahwa mari berusaha. Harus ada kemauan untuk berubah, hidup dengan baik, dan mari berusaha menghidupi kebiasaan baik. Itu sebabnya di Roma pasal sebelumnya itu, Roma pasal Roma pasal 16 sampai dengan 17, Paulus berbicara tentang Injil itu kekuatan Allah. Paulus mau bilang kepada kita semua dan juga jemaat di Roma, mari untuk melakukan kebiasaan yang baik. Kalau berteman, bertemanlah dengan teman-teman yang selalu mau mengajak kita untuk melakukan yang baik. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ya. Tapi kalau teman-teman atau sobat pedis mau berteman, carilah teman yang punya semangat untuk mau melakukan yang baik. Mengerti ini? Jangan mencari teman yang suka melakukan hal yang sebaliknya. Jangan mencari teman yang suka mencuri. Kawan, kau sana ada uang. Beli itu rumah, dia pintu tutup san betul. Kotong pi bongkar itu kotong bongkar dan pisau sekali saya sudah buka kawan. Kotong lihat ada apa di dalam yang bisa kotong ambil. Jangan berteman dengan teman seperti itu. Terkecuali kita mampu mengendalikan diri kita dan juga teman kita. Silahkan berteman. Ada orang bilang bahwa kalau kita mau supaya orang berbuat baik, orang lain berbuat baik, maka bertemanlah dengan mereka. Tapi bahwa Paulus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya juga pengendalian diri. Kalau berteman dengan orang lain yang suka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kendalikanlah juga diri kita. Dan upayakan supaya juga mengendalikan teman kita, sehingga mereka tidak melakukan hal yang tidak baik. Paham ini? Lalu juga bahwa mempelajari Alkitab, itu yang Paulus tekankan di bacaan sebelumnya. Injil itu kekuatan Allah. Lalu berusahalah supaya bisa taat terus menerus. Dengan kita mengusahakan melakukan yang baik, percayalah bahwa Allah itu akan menolong kita untuk melakukan yang baik itu. Kalau kita mau melakukan yang baik. Jangan teman-teman berdoa dengan tidak punya keinginan untuk melakukan yang baik. Saya kasih contoh ya. Jangan kemudian kita berdoa, Tuhan, saya ini biasa tukang bamaki. Bangun tidur saya bamaki terus. Sampai semua tidur juga saya bamaki. Bahkan di mimpi saya ini saya juga maki teman saya. Tapi saya mau berubah Tuhan.
Nah, kalau teman-teman sudah berdoa begitu, jangan kemudian ketika terbangun dari atau bahkan selesai tidur atau terbangun dari tidur kita selesai berdoa, teman-teman jangan kemudian ketika melihat sesuatu yang menjengkelkan yang dilakukan oleh teman kita, jangan langsung berusaha untuk harus memaki dia. Teman-teman harus berusaha untuk mengontrol diri agar tidak memaki. Harus berusaha dengan kuat. Aduh Tuhan, Yesus, aduh Yesus tolong beta semua memaki dia. Yesus tolong dalam nama Yesus, darah Yesus tolong beta. Ya boleh. Kalau susun bisa, susunnya kuat lagi lawan hasrat untuk mau memaki, silakan berdoa begitu dalam hati. Yesus tolong beta. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Upayakan untuk tidak melakukan hal yang keliru. Begitu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu baru Tuhan Allah pasti akan menolong kita. Tuhan Allah itu adalah pribadi yang suka menolong. Tapi dia hanya akan menolong kalau dia melihat dalam pribadi manusia itu ada kemauan untuk berusaha melakukan yang baik. Itu yang teman-teman mesti ingat. Kalau teman-teman mau berhasil dalam studi, saya lihat beberapa kali ini ada yang selalu kirim pokok doa. Ya tidak masalah itu, tapi upayakan keputusan tindakan teman-teman itu jangan berbeda dengan doa yang akan teman-teman ucapkan ke Tuhan. Kalau berdoa itu jangan banyak omong kosong dengan Tuhan, begitu ya. Kalau teman-teman mau, Tuhan, saya mohon beberapa kali pokok doa yang masuk itu, saya mohon untuk dia jadi jodoh saya Tuhan. Ya, itu doanya. Tapi usahakan perilaku juga harus sesuai dengan doa. Maksud saya bukan begini, bukan abis ini rambut keriting pisalon, upayakan untuk kasih lurus rambut, tidak. Abis itu kemana-mana, ke pasar, bahkan ke kamar mandi juga pakai lipstik, tidak usah. Atau bahkan contoh yang lain, tak usah orang bilang terlalu genit di depan orang yang kita naksir. Cukup melakukan hal-hal yang baik, tapi lakukan yang tulus. Jangan sengaja karena aduh besuka dia, jadi aduh pokoknya dia raba sedikit ini kursi, biar sayang beta yang angkat ini kursi, selalu duduk sayang, nanti beta yang angkat. Dia berraba di pakaian, air kita tanya mau bikin apa sayang cuci pakaian, sudah sayang beta cuci sah. Walaupun beta ada demam panas tinggi, tapi akan cuci pakaian untuk lu. Jangan berlebihan. Karena itu tidak sesuai dengan doa kita. Itu yang Paulus bilang. Upayakan untuk hidup dengan tulus. Baik dan juga tulus. Dengan sungguh-sungguh. Perbaiki tingkah laku kita. Tuhan akan menolong kita. Kalau kita tidak kemudian cari muka berlebihan di depan orang yang kita naksir, kita percaya bahwa dia kalau sampai jatuh cinta dengan kita, berarti dia mencinta itu betul-betul tulus. Tapi kalau kita terlalu cari muka, orang bilang kalau kita pemuka son gagal, diangkat buang sang kotong. Karena kita cari tambah muka untuk tempel di kita pemuka. Istilahnya begitu, cari muka di depan dia. Kalau Tuhan menghendaki dia itu jodoh kita, kita tidak genit di depan dia juga, Tuhan akan tolong bawa dia ke tangan kita. Amin itu Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi kalau berikut ada yang tulis pokok doa begitu dan masuk ke dalam, nanti saya panggil Bapak dan saya kasih ingat Bapak. Ingat kalau bukan lu pun jodoh kawan, potong berdoa sampai 100 kali lipat, memang dia akan jadi deh lu. Tapi kalau lu jodoh dengan dia akan datang kawan. Tapi dulu jangan terlalu genit. Cowok dan cewek jangan terlalu genit di depan dia. Biasa sah. Perbaiki diri, Tuhan tolong kita akan jadi baik. Dan kita bisa memuliakan Tuhan lewat kita pun hidup. Teman-teman, sobat pedis yang terkasih, tidak semua kebiasaan itu baik. Terkadang ada sifat buruk yang kita pelihara. Misalnya, kita ini orang yang sedikit-sedikit tukang tersinggung. Lalu selalu ingin menang sendiri.
Kita suka ikut berorganisasi, tapi kalau sudah dalam percakapan, kita selalu ingin menang sendiri. Kalau soalnya kita kasih ancaman, be keluar dari NPDIS, be keluar, be gabung di lansia. Nah ini yang bahaya. Jangan begitu ya. Rasul Paulus menasihati kita melalui jemaat Roma yang kita baca ini. Mari mulai perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita dari kebiasaan yang sederhana. Supaya jadi karakter kita, karakter yang baik. Kalau kita selalu memiliki kebiasaan yang buruk, maka itu akan menjadi karakter yang merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak perbaiki kebiasaan kita menipu, itu akan terbawa sepanjang hidup kita. Di mana saja kita selalu menipu. Dan akibatnya bukan hanya orang lain saja rugi, tapi besok-besok kita juga ditipu. Kita akan menerima apa yang kita perbuat kepada orang lain. Begitu ya, ingat itu. Perbaiki diri dari kebiasaan yang sederhana, supaya menolong kita menjadi baik, memiliki kehidupan yang baik, dan tidak membinasakan kita. Jemaat di Roma itu, karena mereka perlakuan yang buruk, Tuhan kasih hukuman kepada mereka. Tuhan akan membiarkan mereka terus melakukan yang jahat, dan mereka akan binasa. Kalau kita berbuat jahat ini sobat, kita tidak akan benar-benar bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kecuali Tuhan yang tolong kita. Nah kalau berbahaya, kalau Tuhan membiarkan kita terus saja melakukan dosa dan kita akan binasa, itu bahaya. Jadi karena itu mari berubah, sudah jangan tunggu lama. Mulai dari sekarang. Supaya kita tidak binasa, tapi juga supaya kita menjadi pemuda-pemudi yang mempermuliakan nama Tuhan dan jadi teladan baik untuk orang-orang dewasa. Amin ya. Oke. Saya pikir kita mulai berubah dari sekarang, mulai dari kebiasaan. Tadi saya coba keluar ini, ada banyak yang di luar ini. Tujuannya ini mau ibadah atau mau bikin apa? Nah ini harus jelas deh pentujuan. Dulu ya. Teman-teman yang terkasih, baik kita semua punya kekurangan, kita saling mengingatkan, mendoakan untuk kita perbaiki diri kita. Tuhan memberkati kita.